Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, absen 24, kelas 12 IPA 1. Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai impian dan hal-hal baik yang saya alami selama belajar dan bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Baru. Karena saya sekolah itu jauh dari orang tua atau dengan kata lain ngekos, pasti semua hal di rumah itu mau tidak mau saya lakukan sendiri. Terlebih saya termasuk orang yang harus sarapan pagi. Kalau dulu sarapan itu lauk pauk udah disiapin dengan menu makanan yang gonta-ganti, sekarang saat ngekos sendiri, malam hari itu udah mikir, besok sarapannya apa ya? Nasinya cukup nggak ya buat besok? Perlu masak nasi sekarang nggak ya? Selain itu, saya juga harus pinter-pinter lah bagi waktu. Kapan harus ngerjain tugas, masak, nyuci piring, bersih-bersih rumah, dan juga istirahat. Awal saya masuk sekolah ke semasa waktu itu saya tidak kenal satu orang pun. Untung saya bukan yang tipe pemalu-pemalu banget. Jadi di hari kedua atau ketiga itu udah punya kenalan yang bisa diajak bicara sekitar 3-4 orang. Dan sampai di hari penetapan kelas saya masuk kelas 10 IPA 1 dan punya kenalan-kenalan baru waktu itu. Setelah saya masuk kelas 10 IPA 1, seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa teman-teman sekelas saya itu punya keahlian dan keunggulan di bidangnya masing-masing. Hal itu membuat saya berpikir untuk melakukan tugas atau segala sesuatu itu dengan usaha maksimal yang bisa saya lakukan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena di sekolah, para guru itu mengedepankan yang namanya tepat waktu, tentu hal tersebut tidak lepas dari kemampuan kita memanajemen waktu. Hal baiknya saya jadi lebih bisa membatasi diri, mengatur waktu, dan mengedepankan hal-hal penting serta lebih menghargai waktu. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi PMR di sekolah. Di situ kemampuan berorganisasi saya dilatih. Di situ juga saya bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama dengan saya. Berselang beberapa bulan setelah pembagian rapot semester 1, muncullah yang namanya COVID-19 atau virus corona yang mengakibatkan pembelajaran secara daring atau online. Banyak suka duka yang saya rasakan waktu itu. Sukanya yaitu waktu berkumpul dengan keluarga menjadi lebih banyak, lebih praktis dan juga fleksibel karena tidak harus berangkat ke sekolah untuk belajar. Dan juga membuat saya mengenal dan mengetahui berbagai macam aplikasi editing. Karena tuntutan dari tugas yang berbentuk seperti video yang nantinya akan diupload di sosmed, tentunya tidak terlepas dari peran aplikasi edit video. Mau tidak mau, saya harus belajar untuk menggunakan aplikasi tersebut dan menghasilkan video yang baik. Walaupun tidak bagus atau jago-jago banget, setidaknya saya sudah terbiasa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Setelah kurang lebih 2 tahun lamanya, akhirnya saya dan kita semua terbebas dari yang namanya pembelajaran secara online. Terus kalau sekarang ditanya sukanya atau hal baiknya itu apa sih? Yang pertama udah bisa kumpul sama teman-teman. Dan juga tugas itu jadi lebih sedikit dibandingkan waktu pembelajaran online dan materi itu lebih mudah untuk dipahami. Yang pasti lebih baik lah daripada waktu pembelajaran secara online. Tidak dapat dipungkiri jika lingkungan di sekitar saya merupakan salah satu faktor pendorong saya untuk bangkit dari kemalasan. Dari yang saya lihat, dari beberapa bulan sebelumnya, nampak teman-teman di sekitar saya sudah mulai mempersiapkan diri untuk UTBK. Dari mulai membeli buku atau mengikuti forum belajar online.
Sedangkan saat itu saya masih asik nonton drama Korea, dan tidak ada sama sekali mempersiapkan diri untuk UTBK. Di situ saya sadar, jika saya terus bermalas-malasan dan terus menunda waktu belajar untuk UTBK, maka saya akan tertinggal dibandingkan dengan teman saya yang lain. Nah, setelah itu saya mulailah mengikuti grup belajar, membeli buku, dan mengikuti beberapa bimbel online. Di sini saya memiliki dua impian. Yang pertama, impian saya ini dimulai saat saya berada di kelas 11. Saya berkeinginan untuk bekerja sebagai project engineer. Dan setelah lulus SMA, saya berkeinginan kuliah di jurusan teknik kimia. Dan universitas yang saya pilih adalah Universitas Lambung Mangkurat atau UNLAM. Namun keinginan itu sepertinya agak sulit untuk terjadi dikarenakan orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil jurusan tersebut. Nah, yang kedua ini adalah bisa dibilang keinginan ibu saya dan impian saya sejak kecil, yaitu menjadi seorang guru. Dan impian itu berkembang saat saya menonton drama Korea yang bertemakan tentang perkuliahan. Dari situlah muncul keinginan saya untuk menjadi seorang dosen. Jurusan yang saya inginkan saat ini adalah pendidikan matematika, dan universitas yang saya pilih adalah UNLAM atau Universitas Lambung Mangkurat yang berada di Banjarmasin. Alhamdulillahnya, saat ini saya termasuk siswi eligible yang dapat mendaftar SNMPTN. Di sini saya menempatkan pilihan pertama saya yaitu pendidikan matematika, dan pilihan kedua saya adalah pendidikan fisika. Sebenarnya saya tidak banyak menaruh harapan di SNMPTN ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya juga mempersiapkan diri untuk mengikuti SBMPTN. Namun, saya akan sangat bersyukur jika lulus SNMPTN, dan jika tidak lulus pun, saya akan tetap berjuang di SBMPTN. Sekian video dari saya, salah hilaf mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.